Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopian Ubaidillah dari kelompok 12 kelas manajemen 18E, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhada. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya bermaksud untuk mempresentasikan tugas proposal mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dengan judul Penerapan Teknik Proyeksi Least Square Method pada Penjualan Nikel PT Antam Tbk. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nopian. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian identifikasi dan rumusan masalah, lalu batasan masalah, dan yang terakhir tujuan penelitian. Latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan nikel dengan bentuk laterit yang sangat melimpah. Cadangan nikel yang terdapat di Indonesia sekitar 577 juta ton ore yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Hingga saat ini, pengolahan biji nikel laterit di dalam negeri baru terbatas pada biji yang berkadar tinggi untuk memproduksi ferronikel yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk di Pomala, Napitulu 2012. Bisa dilihat dari tabel tersebut, ada biji nikel dari tahun 2018 sampai 2020. Biji nikel 2018 38.329.146, 2019 60.948.143, 2020 48.040.003. Nikel merupakan salah satu bahan penting yang banyak dibutuhkan dalam bidang perindustrian. Pada data di atas, produksi biji nikel pada 3 tahun terakhir cukup mengalami penaikan yang sangat signifikan pada tahun 2019, di mana produksi biji nikel mencapai 60.948.143 ton atau berkisar antara 53% dari tahun sebelumnya. Meskipun pada akhirnya mengalami penurunan di tahun 2020 dengan jumlah produksi sekitar 38.329.146 ton dengan kisaran penurunan sebesar minus 21%. Hal ini merupakan gambaran bahwa nikel merupakan salah satu sumber daya yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. PT Antam Tbk atau Aneka Tambang, anggota dari MIND ID Mining Industri Indonesia. BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan selaku perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor yang mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Meski berada di tengah pandemi, Antam memastikan operasional tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Antam melakukan beberapa penyesuaian operasi agar dapat terus berproduksi memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien karena pada tahun 2020, produksi dan penjualan komoditas Antam relatif stabil di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi. Salah satu faktor kinerja positif di tahun 2020 adalah Antam sebagai pemasok utama dalam pemenuhan komoditas barang tambang dalam negeri. Hal ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung program hilirisasi dalam negeri, khususnya peningkatan penjualan biji nikel sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, Antam 2020. Pada tabel di samping dapat diketahui bahwa meski saat pandemi, Antam masih dapat melakukan penjualan biji nikel dengan volume penjualan biji nikel sebesar 3,30 juta WMT. Bagi suatu industri atau usaha, proyeksi bisnis berfungsi sebagai dasar pembuatan kebijakan maupun penyusunan anggaran dalam usaha tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai penerapan teknik proyeksi bisnis dengan menggunakan metode least square berkaitan dengan penjualan nikel.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan bagaimana hasil volume penjualan nikel pada PT Aneka Tambang Tbk. Identifikasi dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam kajian di bawah ini. 1. Volume penjualan nikel mengalami penurunan akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda. 2. Strategi yang harus dilakukan oleh PT Antam agar dapat meningkatkan kembali penjualan seperti tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan tersebut, maka masalah dapat dibuatkan perumusan masalah sebagaimana berikut. 1. Bagaimana gambaran umum PT Aneka Tambang Tbk. 2. Bagaimana pola dan data historis volume penjualan nikel di PT Aneka Tambang Tbk. 3. Bagaimana proyeksi bisnis volume penjualan nikel di PT Aneka Tambang Tbk. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada teknik proyeksi bisnis, yang kedua metode least square, dan yang terakhir least square. Proyeksi bisnis. Menurut Lincoln Arshad 2009, peramalan atau proyeksi dibandingkan ilmu. Ini lebih menyerupai sebagai seni untuk meramalkan masa yang akan datang. Hal ini didasarkan karena untuk memperkirakan masa depan, dibutuhkan lebih dari sekedar mengisi data historis pada model matematis untuk meramalkan masa depan. Trend least square. Menurut Asauri dalam Hariri 2016, least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data direct waktu. Metode kuadrat terkecil atau least square method digunakan untuk menemukan hubungan linear antara dua variabel dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode least square adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan penjualan. Penjualan menurut Westwood tahun 2006 halaman 34 adalah konsep lugas yang diantaranya berupa usaha membujuk pelanggan untuk sebuah produk. Upaya itu meliputi pesanan hari ini. Meski demikian, kegiatan ini hanyalah salah satu aspek dari pemasaran. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian ini ada 6. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, definisi variabel. Yang keempat, sumber dan teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik penentuan data. Dan yang keenam, rancangan analisis. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, pola data historis. Dalam menghitung proyeksi bisnis untuk masa yang akan datang, maka langkah pertama yang dibutuhkan ialah mencari data historis proyeksi bisnis tersebut di masa lalu. Mengingat pentingnya mengetahui tingkat penjualan produk untuk dapat melihat pendapatan yang didapatkan, menentukan pengambilan keputusan dengan melihat data penjualan pada periode-periode sebelumnya. Adapun data yang didapat dari hasil pengambilan data suku penjualan nikel PT Antam Tbk adalah sebagai berikut. Berikut merupakan data volume penjualan nikel secara detail dalam bentuk tabel. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu grafik volume penjualan nikel dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Total volume penjualan mengalami kenaikan dan penurunan. Total volume penjualan terbesar terjadi pada tahun 2019 dan total volume terkecil penjualan terjadi pada tahun 2015. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa volume penjualan nikel pada PT Aneka Tambang yang signifikan mengalami dari tahun ke tahun, mulai dari kuartal 2 tahun 2017 sampai dengan kuartal 3 tahun 2019. Pada kuartal 1 tahun 2020, volume penjualan nikel menurun drastis yang disebabkan oleh hadirnya pandemi COVID-19 yang melumpuhkan semua sektor ekonomi. Namun progres yang dilakukan PT Antam Tbk mulai kembali menaik pada kuartal 3 2020 sampai dengan kuartal 3 pada tahun 2021.
Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Suhada. Slide berikutnya dijelaskan oleh saya Muhammad Suhada. Proyeksi bisnis volume penjualan nikel PT Antam Tbk. Berdasarkan grafik data historis pada gambar di atas yang menunjukkan data tren positif, maka salah satu metode yang dapat digunakan pada data tren sekaligus untuk melakukan proyeksi volume penjualan nikel pada PT Aneka Tambang yaitu least square method. Adapun formulasi metode least square adalah sebagai berikut. Rumusnya, di mana Y sama dengan nilai tren, A sama dengan konstanta, B sama dengan kecondongan, X sama dengan waktu. Berdasarkan rumus tersebut, maka data volume penjualan dapat dianalisis sebagai berikut. Berikutnya ada volume penjualan dari tahun 2014 sampai 2017 dan di tabel berikutnya dari 2018 sampai 2021. Maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut. Dilakukan peramalan untuk volume penjualan pada Q4 tahun 2021 hingga Q4 tahun 2022 mendatang. Berikut hasil peramalan berdasarkan persamaan yang sudah dibuat. Berikutnya ada peramalan volume penjualan nikel Q4 tahun 2021 dan peramalan volume penjualan nikel Q1 tahun 2022. Dan ada peramalan volume penjualan nikel Q2 tahun 2022 sama peramalan volume penjualan nikel Q3 tahun 2022 dan peramalan volume penjualan nikel Q4 tahun 2022. Dan hasil analisis pembahasannya sebagai berikut. Berikutnya ada proyeksi peramalan 5 kuartal mendatang dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan terhadap volume penjualan nikel pada PT Aneka Tambang setiap tahunnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Volume penjualan nikel dapat diprediksi dengan metode least square dengan menentukan kualitas atau keakuratan dari data-data yang diperoleh serta waktu atau periode data-data tersebut dikumpulkan. 2. Least square dapat diterapkan pada prediksi volume penjualan nikel di periode yang akan datang dengan menggunakan data jumlah penjualan nikel yang sebelumnya. Saran. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan metode least square dengan beberapa metode prediksi yang lainnya untuk mengetahui metode yang terbaik. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan atau kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.